Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA maupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas informasi yang menarik ya. Mungkin ini yang teman-teman banyak yang galau ya. Nah, ini terkait dengan jalur yonasi ya, yang mana tentunya kita pahami ya, bahwa untuk jalur yonasi itu akan mulai digelar ya. Mulai digelar itu adalah besok ya. Nah, tepatnya tanggal 28 ya. Nah, di sini nanti kalau kita lihat di jadwalnya ya, besok itu ada jalur yonasi, yang mana yonasi ini masih untuk jenjang SMK ya. Nah, ingat jadwalnya adalah 28 sampai dengan 29 Juni 2022. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ini mungkin yang teman-teman sering tanyakan ya, atau mungkin adik-adik sering ditanyakan. Nah, ini terkait dengan jarak terjauh ya yang diterima di jalur yonasi itu sebenarnya berapa sih ya. Ini nanti berlaku untuk jenjang SMA maupun SMK ya. Nah, misalkan saya juga yang tanya, Pak, Bang, jarak 1 km itu bisa diterima nggak sih sebenarnya? Nah, nanti sebelumnya tentunya bagi kalian ya yang sudah mengikuti yang sudah mengikuti kemarin ya waktu pendaftaran di jalur prestasi nilai akademik ya, tentunya setidaknya ya sedikit banyak mereka sudah memiliki gambarannya. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya berapa sih jarak terjauh yang diterima di jalur yonasi ini ya. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman, suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, jadi langsung saja. Jadi yang pertama tentu ini yang menjadi pertanyaan ya setiap di pendaftaran, itu terkait dengan jarak terjauh itu sebenarnya berapa sih yang bisa diterima ya di jalur yonasi. Nah, sebelumnya kalau kalian ingat ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ini mungkin kita juga bisa menjawab ya, tetapi untuk pastinya itu tentunya akan dilihat saat pengumuman ya. Nah, yang pertama kalau kalian ingat ya, ketika kalian pengambilan PIN ya, kalian untuk jalur yonasi tentunya sudah melakukan titik lokasi rumah ya, yang mana titik lokasi rumah ini tentunya ya sesuai dengan alamat kartu keluarga ataupun sesuai dengan SKD atau surat keterangan domisilinya. Nah, yang mana teman-teman di sini ya, di sini tentunya ada rekomendasi sekolah terdekat ya. Rekomendasi ini boleh kalian ambil, boleh tidak. Yang mana misalkan ya, ini kalian lokasinya di mana ya? Di sini nanti misalkan ada SMA A ya, di sini ada beberapa SMA ya. Nah, di sini sudah ada jaraknya. Ya, di sini sudah ada jaraknya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwa untuk yonasi itu tentunya yang digunakan itu adalah titik rumah ini ke sekolah. Ya, jadi titik rumah ke sekolah ini misalkan rumah kalian ya. Nah, ini nanti jarak rumah itu ke sekolah. Nah, misalkan kalian nanti jaraknya di SMA Negeri 1 Nglames ya, itu tentunya lebih dekat daripada SMA Negeri 1 Njiwan. Nah, tentunya ketika pendaftaran yonasi, kita nanti tidak tahu ya pendaftarnya ya, misalkan yang daftar di sekolah A misalkan ini, kita nggak tahu ya jaraknya berapa saja kita nggak tahu. Nah, nanti kita bisa tahunya saat pendaftaran itu sudah mulai dibuka ya, karena seperti di jalur prestasi akademik nanti ada namanya statistik dan juga ada ranking ya atau pemeringkatan ya. Atau mungkin yang mau daftar di SMK ini tentunya juga sudah ada ya, misalkan kalian nanti ini jelas sudah rekomendasi sekolah-sekolah terdekat dengan kalian ya. Nah, di sini ternyata ada 17 kilo ya. Ini yang paling jauh di sini ada 17 kilo. Kalau misalkan kalian daftar di SMK Negeri 1 Njiwan, ini ternyata jarak kalian itu adalah 6 kilo ya. Ini kalau kalian ngambil jalur yonasi. Nah, ini tentunya ini jarak terdekat tentunya akan berdasarkan ini map ini ya. Paham ya ketika kalian melakukan titik lokasinya itu seperti apa. Nah, terus yang perlu kita jelaskan mungkin ini ya, jarak terjauh dan terdekat ya yang diterima nanti bisa dilihat sementara ya di pemeringkatan. Nah, ini masih bisa tergeser ya sampai nanti pendaftaran ditutup. Kalau kalian lihat di jalur yonasi misalkan, di jalur prestasi nilai akademik ya, di sini ada namanya ada ranking ya. Di sini ada ranking SMA atau statistik lah. Di sini kalau untuk nilai jelas ada batas nilai yang paling atas berapa dan nilai yang bawah berapa. Tapi nanti kalau di yonasi ya tentunya di sini adalah jarak ya, jarak terjauh, dan di sini adalah jarak
jarak terdekat dan sini adalah jarak terjauh. Jadi sama. Jadi nanti di jalur yonasi ya, ini juga sudah disiapkan ya. Di sini nanti ada ranking yonasi. Tapi sementara belum bisa dilihat ya karena memang belum waktunya ya. Paham ya? Jadi nanti kalian kalau mau melihat untuk sementara ya, apakah jarak terjauh dan terdekatnya itu berapa, kalian nanti bisa lihat di sini. Di ranking yonasi. Nah, kalau ranking itu nanti menampilkan data siswanya ya. Ketika sudah daftar itu nanti nama-nama siswa dia akan muncul di ranking yonasi. Tapi kalau statistik ya, statistik itu nanti dia langsung ke sekolahnya ya. Jadi per sekolah. Kalau SMK berarti per sekolah dan jurusan. Nah, nanti di sini akan muncul ya jarak terdekatnya berapa, jarak terjauhnya berapa meter. Ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau di ranking ya, di ranking nanti di sini akan muncul ya per sekolahnya dan juga per siswanya. Nah, ini muncul per siswanya. Tetapi ini kalau nilai ya, kalau nilai ditampilkan adalah nilainya. Tetapi nanti kalau jarak, berarti nanti di sini akan ya misalkan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dan seterusnya. Dan semakin dekat ya, itu mungkin dia akan masuk di paling atas. Paham ya, Dek ya? Nah, terus berikutnya di sini tentunya pagu ya. Pagu kemarin sudah kita bahas. Pagunya kalau 92 berarti yang dicari nomor 1 sampai jarak terdekat ya. Sampai jarak terdekat nomor 1 sampai jarak terjauhnya itu adalah 92 karena pagunya atau yang dibutuhkan 92. Nanti kalau yonasi SMK sangat kecil ya karena hanya 10%. Mungkin nanti yang tinggi di SMA ya. SMA akan ada 50%. Paham ya? Terus yang kedua, ini jarak terjauh dan terdekat di sekolah A atau B ini bisa dilihat yang dilihat pasti ya saat pendaftaran sudah ditutup atau sudah pengumuman. Dan ini kalau sudah pengumuman ya tentunya ini tentunya sudah final ya, tentunya sudah final. Di sini ada pemeringkatan final ya, ada pemeringkatan final ini artinya sudah ditutup. Jadi kalian sudah bisa melihat ya berapa nanti jarak yang diterima, terus nanti nilai yang diterima berapa, di sini sudah kelihatan ya di statistik maupun di ranking. Ya, ini sudah kelihatan ya bahwa kalau SMA Negeri 1 Pare nilai tertinggi 92, nilai terendah adalah 89. Nah, ini bisa dilihat kalau pendaftaran sudah ditutup atau sudah pengumuman ya. Terus yang berikutnya pagu atau kota dan jumlah pendaftar ini sangat berpengaruh ya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau misalkan di dalam ranking ya di sini ada ya berapa pagunya ya. Kalau pagunya 89, ini misalkan pendaftarnya 100 ya, berarti ada 11 anak ya yang tidak bisa masuk ke dalam sekolah itu ya karena pagunya cuma ini cuma 89. Dan kita juga nggak tahu ya nanti pendaftar yang itu jarak terjauhnya berapa ketika sama-sama memilih sekolah di sini, misalkan di SMK ini ya, kita tidak tahu ya berapa jarak terjauhnya pendaftarnya itu, sehingga kita juga tidak bisa mengetahui secara pasti jarak terjauhnya berapa yang diterima sebelum nanti pendaftaran itu ditutup ya. Nah, ini contohnya ya, ini untuk tahun 2021 kemarin. Jadi nanti ada ya misalkan SMA Negeri 1 Malang itu jarak terjauh yang diterima ini paling jauh ya, paling jauh adalah 1 kilo. Nah, ini bisa saja ya yang paling dekat misalkan ya 500 meter juga mungkin saja ya, atau mungkin 1 kilo ya juga mungkin saja ya. Terus di sini ada yang jarak terjauhnya ya 1 kilo, 1,2 kilo juga ada. Atau mungkin kalau SMK ya ini sangat dekat sekali juga ada ya, ini ada 200 meter, ini paling jauh ya. Nah, ini perlu kalian pahami ya bahwa untuk jalur yonasi SMK itu karena hanya 10% ya, sehingga yang diterima itu sangat sedikit, sehingga ini sangat dekat sekali ya kalau SMK karena jalur yonasinya pagunya hanya sedikit ya, kuotanya hanya sedikit, maka ini sangat dekat sekali. Ini ada 465 meter ya, 332 meter, ada 650 meter, jadi sangat dekat. Jadi ini nanti di statistiknya itu bisa dilihat atau di perankingan secara real atau secara tidak bergerak lagi atau final itu ketika pendaftaran sudah ditutup ya. Tapi kalau SMA ini masih jauh ya, 1 kilo lebih ya, dikarenakan SMA itu kuotanya adalah 50% untuk jalur yonasi. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami sehingga nanti yang tanya berapa sih jarak terjauh dan terdekatnya nanti bisa kalian pantau terlebih dahulu saat pemeringkatan sudah muncul dan saat sudah waktunya pendaftaran dibuka ya. Nanti finalnya setelah pendaftaran itu ditutup. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk jadwalnya ya, jalur yonasi nanti ada jalur yonasi SMK tanggal 28 sampai dengan 29,
Dan berikutnya nanti ada jalur Yunasi SMA itu tanggal 1 sampai dengan Juli ya, jadwalnya maraton, jangan sampai kalian lupa untuk mengikuti pendaftaran. Oke teman-teman ya, semoga kalian semua yang mengikuti bisa diterima dan semoga dimudahkan untuk sekolahnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.